Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Salsabila Firdayanjani. Kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Ibu Salsa. Nah, Ibu adalah mahasiswa PPL dari IAIN Salatiga yang dalam sebulan ke depan akan mengajar kalian dalam pertemuan kelas online. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab 5 yakni tentang haji dan umroh. Anak-anak semua, Ibu ingin menanyakan satu hal. Siapa di sini yang mempunyai keinginan untuk dapat berangkat haji ataupun umroh? Yang ingin melihat Ka'bah, yang ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW? Kalian bisa menjawab dalam hati kalian masing-masing di rumah. Ibu tahu pasti kalian akan menjawab iya, saya mau Ibu. Nah, untuk itu sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat. Tentunya materi-materi sudah Ibu siapkan. Tolong kalian ikuti dan perhatikan sampai akhir pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yakni bab 5 dengan judul Haji dan Umroh. Anak-anakku semua, pasti kalian sudah tahu bahwasanya haji merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, pada materi ini kalian akan mempelajari tentang haji, ketentuan-ketentuan yang ada dalam haji, perkara yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji dan umroh. Pengertian haji itu sendiri adalah ada dua. Yang pertama secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menurut istilah, haji berarti menyengaja atau menuju. Menuju kemana? Ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi, anak-anakku semua, menuju Baitullah atau Ka'bah itu untuk melaksanakan ibadah haji yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan yaitu waktu haji. Karena pelaksanaan ibadah haji itu hanya terjadi dalam 1 tahun sekali pada bulan Zulhijjah. Haji dalam Islam hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Mampu dari segi apa, Bu? Mampu dari segi harta, waktu, kesehatan, kendaraan, keamanan, dan kesiapan jiwa. Jadi dikatakan mampu itu tidak hanya orang-orang yang memiliki harta lebih, tetapi jika kita mempunyai harta tetapi kita sedang sakit, kita tidak bisa berangkat haji, maka belum dikatakan wajib. Jadi mampu itu tidak hanya tolak ukurnya dari segi harta saja dan lain sebagainya. Nah, perintah melakukan ibadah haji itu juga terdapat pada ayat Al-Quran, yakni surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya,
Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surah Al-Imran ayat 97. Nah, anak-anakku semua, yang dikatakan mampu untuk melakukan ibadah haji, yakni mampu dari segi harta, waktu, kesehatan, dan lain sebagainya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Percayalah Allah itu Maha Kaya. Jika kita mempunyai keinginan yang gigih, ingin berangkat haji, semoga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah doa-doa kita, usaha-usaha kita akan diijabah oleh Allah. Selanjutnya yakni pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Nah, menurut istilah, umroh itu berkunjung dan berziarah ke Baitullah atau Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, yang membedakan umroh dengan haji adalah umroh itu hukumnya sunnah. Ibu ulangi sekali lagi, umroh itu hukumnya sunnah. Dan waktu pelaksanaannya pun tidak terbatas dan tidak ditentukan waktunya. Beda halnya dengan haji tadi. Haji hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah dan 1 tahun sekali. Seperti itu. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam ibadah haji dan umroh itu. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama yakni syarat haji. Yang kedua, rukun haji. Dan yang ketiga, wajib haji serta umroh. Nah, mulai dari syarat haji. Syarat haji ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat-syarat ini salah satu syarat tidak ada, maka belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yakni beragama Islam. Ibadah haji hanya diperuntukkan untuk umat muslim. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang dimaksud balik itu apa, Bu? Mungkin ada yang belum tahu. Balik itu bagi perempuan yang sudah pernah haid atau udzur. Pasti anak-anak sudah paham kan? Kemudian untuk laki-laki yang sudah pernah mimpi basah. Kemudian yang ketiga, berakal. Nah, syarat ibadah haji yakni untuk orang yang berakal, mempunyai akal sehat. Orang gila berarti tidak boleh, Bu? Iya, betul. Orang gila tidak boleh melaksanakan ibadah haji, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, merdeka atau bebas. Nah, maksudnya gimana ya, Bu? Zaman dulu itu ada yang namanya budak. Mungkin sekarang sudah hampir tidak ada ya? Apa tidak? Sudah tidak ada ya? Budak. Nah, budak itu seseorang yang dibeli, jiwa raganya, seluruh dirinya itu milik si tuan. Nah, jika dia sudah dimerdekakan atau sudah dibeli seseorang dan dia sudah dianggap merdeka atau bebas, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji.
Seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu. Nah, mampu di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi, mampu dalam segi harta, waktu, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ada mahram. Nah, ini yang paling penting. Ibadah haji boleh dilaksanakan dengan adanya mahram. Apalagi untuk perempuan, ini harus sangat penting. Tidak boleh seorang perempuan melaksanakan ibadah haji hanya sendirian. Dengan mahram itu dengan siapa? Dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan istri atau suaminya nanti jika sudah mau nikah. Kemudian yang terakhir, dilaksanakan pada waktunya. Nah, haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, ini sangat penting sekali poin ini. Rukun haji harus dilakukan dengan urut. Ibu ulangi lagi, rukun ibadah haji harus dilakukan dengan urut dan tertib. Tidak boleh setelah ihram langsung tawaf, kemudian langsung tahallul. Tidak boleh seperti itu. Harus sesuai urutannya. Baik, anak-anak bisa dipahami? Selanjutnya yakni rukun ibadah umroh. Rukun ibadah umroh sama seperti rukun ibadah haji, tetapi di sini tidak mensyaratkan adanya wukuf di padang Arafah. Yang tadi di sebuah gunung gurun. Itu jika ibadah umroh kita tidak perlu melaksanakan wukuf itu. Yang pertama, ihram, niat. Seperti yang sudah Ibu uraikan tadi. Kemudian yang kedua, tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga, sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa hingga Marwah. Yang keempat, tahallul, mencukur sedikit atau sebagian rambut. Kemudian yang kelima, terakhir, tertib. Harus dilakukan dengan urut. Baik, anak-anakku semua. Di sini ada bukit, kemudian orang mencari tempat di mana dia bisa memposisikan diri. Di sini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama kali yang tinggal di bumi ini. Seperti ini gambarnya. Ini adalah potret Ka'bah pada masa corona ini, anak-anak semua. Jadi mereka tawaf itu berjarak seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya, tawaf di Makkah itu tidak seperti ini ya. Penuh sekali, bahkan sampai lantai 2, 3, sangat-sangat penuh orang-orang, apalagi pada musim haji. Dilakukan 7 kali dengan posisi tangan sebelah kiri berada di depan Makkah, di depan Ka'bah. Berputar. Tidak boleh balik kanan. Tidak boleh hadap kiri, hadap kanan. Harus istiqomah dari awal putaran sampai pada terakhir putaran. Seperti ini. Startnya itu di sofa. Nah, dulu di sini itu belum ada penutup. Jadi ini seperti di lorong, seperti itu. Di lorong dari sofa sampai Marwah. Jadi kita tidak kepanasan. Ramai sekali, penuh. Bahkan sampai berdesak-desakan jika pada musim haji seperti biasanya.
Nah, ini siapa? Ada yang tidak tahu? Keterlaluan kalau tidak kenal dengan bapak satu ini. Orang nomor satu di Indonesia sedang melakukan tahallul dengan Bapak Menteri. Kemudian yang terakhir melempar jumroh ula, wusto, dan akobah, serta meninggalkan semua larangan haji. Wajib haji dengan wajib umroh itu berbeda ya anak-anak. Kalau wajib umroh itu hanya dilakukan dengan berihram dari mikot dan menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Jadi tidak perlu mabit di Musdalifah, melempar jumroh akobah, melempar jumroh ula, dan lain sebagainya. Tidak perlu jika kita melaksanakan ibadah umroh. Seperti ini. Selanjutnya yakni sunnah haji. Nah, sunnah itu pengertian dari sunnah sendiri ya. Sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi, jika kita sedang melaksanakan suatu ibadah, apalagi itu ibadah haji, diberi kesempatan untuk ke sana, lebih baiknya lagi kita juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya bukan? Nah, sunnah-sunnah haji itu diantaranya membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu bacaan talbiyah anak-anak. Kemudian yang kedua melaksanakan haji dengan ifrad, yakni melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah umroh. Yang ketiga menunaikan sholat sunnah sesudah tawaf. Jadi ketika kita setelah melaksanakan tawaf memutari Ka'bah 7 kali itu, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di Masjidil Haram. Yang keempat, minum air zam-zam. Nah, ini ciri khas orang-orang jika setelah bepergian ibadah haji pulang-pulang bawa oleh-oleh air zam-zam. Yang airnya itu berbeda, tidak seperti air-air yang biasa kita minum setiap harinya. Di sini banyak sekali kemanfaatannya dan air ini air yang sangat luar biasa. Jadi perbanyak minum air zam-zam ketika berada di kota suci Makkah. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Nah, ini jangan lupa memanjatkan hajat, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir sewaktu tawaf, banyak-banyak mengucapkan zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yakni perkara yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh. Nah, ini banyak sekali ya. Contohnya memotong kuku, itu dilarang. Kemudian memakai wangi-wangian, menikah dan menikahkan, tidak boleh ketika kita sedang menjalankan ibadah haji kita menikah di sana, itu tidak boleh. Kemudian menikam binatang buruan. Maaf ya, ini menikam. Kemudian yang kelima, melakukan hubungan suami istri atau junub, itu tidak boleh ya. Selanjutnya memotong atau menghilangkan bulu dan rambut. Nah, ini memotong sebagian rambut itu kan masuk tahallul, itu sudah ada tata caranya dalam rukun haji tadi. Tapi jika dilakukan di luar itu termasuk larangan yang nantinya akan
mendapatkan denda atau dam jika kalian melakukan larangan ini. Kemudian ada juga berkata kotor. Di sana itu kita harus menjaga perkataan, sikap. Apapun yang kita lakukan di sana, itu semua akan mendapatkan balasannya ketika di sana pula. Untuk itu, sucikan diri, harus berhati-hati. Kemudian mencaci, naudzubillah, berselisih, bertengkar, dan khusus bagi perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan. Harus berpakaian ihram seperti gambar di awal tadi yang sudah Ibu tunjukkan. Kemudian yang terakhir, khusus lelaki dilarang memakai pakaian berjahit dan mengenakan alas kaki yang dapat menutup mata kaki. Nah, tidak boleh ya. Alhamdulillah, usai sudah materi pada pagi hari ini, anak-anakku semua. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.